Dasar pemikiran moneter. Dalam sistem keuangan Islam, dasar pemikiran moneter mengarah kestabilan uang. Kemudian diarahkan ke hal-hal yang penting dan produktif. Hal-hal penting yang dimaksud seperti segala sesuatu yang dibutuhkan bangsa dan negara, yaitu kesehatan dan pendidikan, sedangkan yang produktif yaitu segala sesuatu yang menghasilkan sesuatu. Dalam ekonomi moneter, terbagi atas dua tujuan, yaitu tujuan sistem moneter Islam yang terdapat di dalamnya kesejahteraan ekonomi, keadilan sosioekonomi, dan stabilitas nilai. Yang kedua, tujuan sistem moneter Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan nilai rupiah terbagi atas dua dimensi. Dimensi pertama ialah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari pengembangan laju inflasi, sementara itu dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar valuta asing. Agar harga barang dan jasa tetap stabil, ada dua cara yang dapat dilakukan. 1. Konvensional. 1. Menekan tingkat inflasi, memainkan suku bunga. 2. Mengarahkan uang ke hal-hal yang produktif dan membuka usaha. 2. Islam. Islam tidak menggunakan suku bunga, sehingga yang dilakukan yaitu mendorong masyarakat untuk produktif dan membuka usaha. Sejarah sistem moneter syariah. Perekonomian Arab pada zaman Rasulullah bukan ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Pada masa itu telah terjadi a. Valuta asing dari Persia dan Romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. B. Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikit pun untuk mengimpor dinar dan dirham. C. Transaksi tidak tunai diterima secara luas di kalangan pedagang. D. Check dan promissory note lazim digunakan, misalnya Umar bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. Instrumen factory anjak utang yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur riba. Pada masa itu, bila penerimaan akan uang meningkat, maka dinar dan dirham diimpor. Sebaliknya, bila permintaan uang turun, maka komoditaslah yang diimpor. Nilai emas maupun perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan. Kondisi ini dapat menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil.